Pada tahun 1909, pemerintahan Belanda, N.V. Bilton, Maatschappij atau BM, membangun sebuah pembangkit listrik tenaga diesel yang dikenal dengan IC atau Electric Center. Dahulu, IC berfungsi untuk mendukung penambangan timah distrik pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1928, pemerintahan Belanda mendirikan sekolah AC atau Ambachtskursus. Dahulu, hanya orang lulusan AC yang bisa bekerja pada perusahaan Belanda pada saat itu. Dulu, Belanda pertama kali membuka tambang di Belitung Timur, yaitu di Kulong Minyak, atau sering disebut Tebat Teratai. Dahulu, tambang timah masih menggunakan listrik. Dan pada saat itu didatangilah kuli-kuli tambang dari Cina, yang dulunya dipanggil Cina Kuncit atau Cina Singke. Orang-orang Cina yang dulunya kerja sebagai kuli timah ini tinggal di rumah numpang, atau tempat tinggal sementara. Tapi, di Belitung juga terkenal dengan rempah-rempah yang sudah ada sejak zaman Belanda. Komoditi yang sering diincar yang membuat jadi adanya jalur rempah dunia adalah lada, pala, cengkeh, kemiri, kayu manis, dan kapulaga. Lada atau yang sering disebut merica dengan nama latin Piper albilin, penghasil utama merica adalah Bangka Belitung dan Lampung. Selain digunakan sebagai bumbu wajib pada masakan, lada juga bermanfaat sebagai obat dan menghangatkan badan. Kemiri atau nama latin Aleurites molucana adalah rempah yang masih ada di Belitung, yang dimanfaatkan sebagai minyak atau rempah-rempah dalam perdagangan antar negara, dikenal sebagai candleberry. Dan terjadilah bagaimana jalur sutra dan jalur rempah itu ditemukan karena adanya budaya maritim atau budaya perahu. Jadi, yang namanya rempah itu adalah sumber makanan yang lama dipakai dari orang-orang, terutama dari Cina. Pada abad ke-16, jejak kapal tenggelam di era dinasti Tang 600-800 Masehi. Artinya, di tahun 800 ini sudah ada sumber makanan rempah. Rempah ini pernah menjadi saksi jalur atau rute. Ada dua jejak jalur rempah yang masih tersisa di Belitung Timur, yaitu Kater, perahu bangsa Austronesia yang ditinggalkan di Belitung Timur, dan muatan kapal tenggelam. Dan semua ini keterkaitan jalur, sejarah, perdagangan, rempah, menimbulkan pelayaran, dan peninggalan dari Kater dan muatan kapal tenggelam. Dari peninggalannya ini ditemukan dari kapal terdapat mangkok keramik. Dahulu, mangkok ini menjadi tempat penyimpanan rempah dan tempat penyajian makanan pada saat di kapal. Dan bagaimana jalur itu menimbulkan pelabuhan. Pelabuhan ini menjadi tempat terjadinya transaksi pertukaran barang, rempah atau tempat persinggahan pada saat itu yang sekarang dikenal dengan Pelabuhan Tanjung Pandan. Dan di sekitar pelabuhan terdapat toko-toko Cina tempat terjadinya perdagangan transaksi jual beli pada saat itu. Ketika berbicara rempah, kita bukan hanya bercerita tentang lada,
Tetapi, kita mulai berbicara tentang makanan. Dalam makanan ini terdapat rempah, rasa, rupa, aroma, dan suasana. Suasana ini sangat penting karena dalam makanan bisa kita lihat pada tradisi di Belitung. Suasana ini bisa terlihat pada saat makan bedulang dan menjadi tradisi di Belitung. Dalam makan bedulang, ada rasa, aroma, dan rempah dalam makanan bumbu. Bumbu ketumbar, sambal serai, yang mempunyai aroma daya tarik tersendiri.